Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Pak Cipi. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan materi tentang merasionalkan penyebut bentuk akar. Sebelum memasuki materi ini, marilah kita tinjau dulu apa tadi dasarnya dan tujuan. Yang perlu diingat dalam menguasai materi ini, yang pertama adalah pengertian bilangan rasional. Bilangan rasional itu bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A dan B bilangan bulat dan A tidak sama dengan 0. Artinya adalah bahwa bilangan rasional itu bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Yang kedua adalah perkalian A kali A yang menghasilkan A kuadrat, dan yang ketiga adalah pada pemfaktoran selisih 2 kuadrat, di mana A kuadrat dikurangi B kuadrat itu sama dengan A kurangi B kali A ditambah B. Yang perlu diingat lagi adalah pada operasi bentuk akar, khususnya di dalam perkalian. Ini sebagai contoh ada 3, akar 5 kali akar 5 adalah 5, 2 ditambah akar 3 kali 2 dikurangi akar 3 adalah negatif 5, akar 7 dikurangi akar 5 dikalikan akar 7 ditambah akar 5 adalah 2. Kalau kita perhatikan hasil dari perkalian bentuk akar seperti ini menghasilkan bilangan rasional, yaitu yang pertama adalah 5, yang kedua adalah min 5, dan yang ketiga adalah 2. Perkalian dua buah bentuk akar yang menghasilkan bilangan rasional itu disebut sebagai akar sekawan. Sekawan dari akar 5 adalah akar 5, sedangkan sekawan dari 2 ditambah akar 3 adalah 2 dikurangi akar 3. Demikian juga sekawan dari akar 7 dikurangi akar 5 sama dengan akar 7 ditambah akar 5. Dengan demikian bisa diambil sebuah kesimpulan, ini adalah bentuk akarnya, ini adalah akar sekawannya. Kalau kita perhatikan yang berbeda di mana? Di tanda yang tengah ini. Positif jadi negatif, kalau negatif jadi positif, ini positif jadi negatif, dan seterusnya. Ini adalah bentuk akar dan akar sekawannya. Mari kita masuk ke materi. Yang pertama adalah merasionalkan bentuk penyebut bentuk A per akar B. Kita lihat. Contoh yang pertama adalah rasionalkan penyebutnya 2 per akar 3. Kita lihat penyebutnya adalah akar 3. Maka pengerjaannya kita kalikan dengan sekawan dari akar 3. Nah, berarti kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Kenapa akar 3 per akar 3? Ini adalah hasilnya 1. Bilangan kalau dikalikan 1, nilainya tidak berubah. Kita kalikan, 2 kali akar 3 adalah 2 akar 3, akar 3 kali akar 3 adalah akar 9. 2 akar 3 per 3. Sehingga bisa kita tulis 2 per 3 akar 3. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, 2 per 5 akar 3. Penyebutnya adalah 5 akar 3. Maka pengerjaannya kita kalikan juga dengan sekawannya akar 3. Berarti akar 3 per akar 3. Kita kalikan 2 akar 3 per 5 akar 9. Berarti 2 akar 3 per 5 kali 3. 2 akar 3 per 15 bisa kita tulis menjadi 2 per 15 akar 3. Contoh yang ketiga, nah, ketika pembilang dan penyebutnya bentuk akar. Karena kita suruh merasionalkan penyebutnya, maka yang kita perhatikan hanya penyebutnya saja. Penyebutnya adalah akar 3, berarti sama pengerjaannya, kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Kita kalikan, akar 2 kali akar 3 adalah akar 6, akar 3 kali akar 3 adalah akar 9. Sehingga akar 6 per 3 hasilnya adalah 1 per 3 akar 6.
Ini adalah bentuk dari A per akar B, sehingga kita hanya memperhatikan penyebutnya saja. Kita kalikan dengan sekawannya. Yang kedua adalah merasionalkan penyebut bentuk A per B plus minus akar C. Contoh, rasionalkan penyebutnya. Yang pertama adalah 2 per 4 dikurangi akar 3. Di sini penyebutnya adalah 4 dikurangi akar 3. Maka sekawan dari 4 dikurangi akar 3 adalah 4 ditambah akar 3. Maka pecahan tersebut kita kalikan dengan 4 ditambah akar 3 per 4 ditambah akar 3. Kita kalikan pembilangnya, 2 kali 4 ditambah akar 3 per 4 kurangi akar 3 kali 4 ditambah akar 3. Yang pembilang tidak usah kita kalikan dulu, biarlah bentuknya tetap seperti itu. Yang penyebut kita pakai prinsip pada pemfaktoran selisih 2 kuadrat. Sehingga tinggal 4 kali 4, 16, min akar 3 kali plus akar 3 min akar 9. 2 dikalikan 4 ditambah akar 3 per 16 dikurangi 3. Nah, kita kalikan pembilangnya, 2 kali 4 8 ditambah 2 akar 3, 2 kali akar 3 per 13. Contoh yang kedua, 2 per 5 ditambah 3 akar 3. Kita rasionalkan, lihat penyebutnya, 5 ditambah 3 akar 3. Maka kita kalikan dengan 5 dikurangi 3 akar 3 per 5 dikurangi 3 akar 3. Kita kalikan, 2 kalikan 5 dikurangi 3 akar 3. Yang bawah 5 ditambah 3 akar 3 kali 5 dikurangi 3 akar 3. Tinggal yang penyebutnya, 5 kali 5 adalah 25. 3 akar 3 dikalikan negatif 3 akar 3 adalah negatif 9 akar 9. Yang pembilangnya masih tetap, penyebutnya kita selesaikan, 25 dikurangi 27 adalah negatif 2. Nah, ini kita bisa bagi, 2 dibagi negatif 2 ketemunya min 1, berarti min kurung buka 5 dikurangi 3 akar 3 menghasilkan negatif 5 ditambah 3 akar 3. Contoh yang ketiga adalah 1 kurangi akar 3 per 5 ditambah 3 akar 3. Ini penyebutnya adalah 5 ditambah akar 3. Maka kalau kita rasionalkan, kita kalikan dengan sekawan dari 5 ditambah 3 akar 3. 5 kurangi 3 akar 3 per 5 dikurangi 3 akar 3. Yang pembilangnya kita kalikan, 1 dikurangi akar 3 dikalikan 5 dikurangi 3 akar 3. Yang penyebutnya kita kalikan juga. Kita selesaikan, 1 kali 5 adalah 5, 1 kali min 3 akar 3 adalah min 3 akar 3, min akar 3 kali 5 adalah min 5 akar 3, dan min akar 3 kali min 3 akar 3 adalah plus 3 akar 9. Yang penyebutnya kita pakai prinsip pemfaktoran pada selisih 2 kuadrat. Tinggal 5 kali 5 25 dikurangi 3 akar 3 kali 3 akar 3 9 akar 9. Kita sederhanakan, 5 dikurangi 8 akar 3 ditambah 3 kali 3, ini 3 akar 9 berarti 3 kali 3. Yang bawah atau penyebutnya adalah 25 dikurangi 27 dari 9 kali 3 nih. Kita kelompokkan sehingga 5 tambah 9 adalah 14 dikurangi 8 akar 3 dibagi min 2. Nah, ini bisa kita bagi semua. 14 dibagi min 2 adalah negatif 7, min 8 akar 3 dibagi min 2 adalah plus 4 akar 3. Demikian untuk merasionalkan penyebut yang bentuk A per B plus minus akar C. Yang berikutnya adalah pengayaan.
mengubah bentuk akar ke pangkat pecahan. Dengan ketentuan adalah akar pangkat N dari A pangkat M itu sama dengan A pangkat M per N. Contoh, ubahlah dalam bentuk bilang berpangkat akar pangkat 5 dari 7 pangkat 3. Maka penyelesaiannya adalah akar pangkat 5 dari 7 pangkat 3 sama dengan 7 pangkat 3 per 5. Yang kedua, hitunglah akar pangkat 4 dari 81 pangkat 3, dan yang B adalah akar pangkat 5 dari 32 kali akar pangkat 4 dari 16 pangkat 3. Kita lihat penyelesaiannya. Akar pangkat 4 dari 81 pangkat 3, 81 nya kita ubah menjadi bilangan berpangkat 3 pangkat 4. Jadi akar pangkat 4 jadi 3 pangkat 4 pangkatkan 3. Akar pangkat 4 dari 3 pangkat 12, maka jadi 3 pangkat 12 per 4 sama dengan 3 pangkat 3 sama dengan 27. Penyelesaian yang B, akar pangkat 3 dari 32 kali akar pangkat 4 dari 16 pangkat 3. 32 nya kita ubah menjadi bilang berpangkat 2 pangkat 5, 16 nya kita ubah menjadi bilang berpangkat 2 pangkat 4. Di 2 pangkat 5 per 5 kali akar pangkat 4 kali 2 pangkat 12. Yang bentuk akar ini kita ubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat. 5 per 5 adalah 1, jadi 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 12 per 4. 12 dibagi 4 ada 3, berarti 2 kali 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 4 sama dengan 16. Tambah yang kedua adalah pada persamaan eksponen atau persamaan bilangan berpangkat, di mana yang itu syaratnya A pangkat M sama dengan A pangkat N, artinya apa? M sama dengan N. Kalau kita perhatikan di sini bilangan pokoknya harus sama atau basisnya harus sama. Contoh, tentukan nilai X. Yang pertama adalah 2 pangkat X sama dengan 64. Yang kedua adalah 3 pangkat 5X sama dengan 9 pangkat X dikurangi 8. Kita bahas yang pertama dulu. 2 pangkat X sama dengan 64. Nah, kalau kita perhatikan di sini bilangan pokoknya adalah 2. Maka 64 itu harus dijadikan bilangan berpangkat dengan bilangan pokok 2. 64 adalah 2 pangkat 6. Sudah sama bilangan pokoknya, maka X sama dengan 6. Yang kedua, 3 pangkat 5X sama dengan 9 pangkat X dikurangi 6. Kita perhatikan bilangan pokoknya belum sama. Ini ada 3, ini 9. Maka 9 kita ubah ke dalam bentuk bilang berpangkat dengan bilangan pokok 3. Itu 3 pangkat 2, sehingga 3 pangkat 5X sama dengan 3 pangkat 2 dikalikan X kurangi 6. 3 pangkat 5X sama dengan 3 pangkat 2X dikurangi 12. Ini pangkatnya kita kalikan. Kalau bilangan pokok atau basisnya sudah sama, maka eksponennya tinggal kita samakan. 5X sama dengan 2X kurangi 12. 5X dikurangi 2X sama dengan negatif 12, 3X sama dengan negatif 12, X sama dengan negatif 4. Demikian pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.